Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua peserta didik pada pagi hari ini? Apakah ada yang tidak masuk atau izin ataupun sakit? Oke. Kalau tidak ada, mari kita melanjutkan pelajaran. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita masuk pada materi tentang Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita sedikit mengupas pada peta konsep. Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terbagi menjadi 3. 1. Memahami ayat tentang ayat-ayat semesta dan fungsinya, sekaligus sebagai perintah untuk merenungkannya, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Yang kedua, memahami ayat tentang kewajiban dan belajar dan mengajar, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga, memahami hadis tentang keutamaan, tanggung jawab, dan kedudukan ulama. Selanjutnya, mari kita membahas tentang Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum membahas tentang ayat tersebut, mari kita kaji arti kosakata dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, Iqra, yang berarti bacalah. Yang kedua, Khalaqa, yang berarti menciptakan. Yang ketiga, Alaqin, yaitu segumpal darah dalam kurung yang menggantung. Yang keempat, Al-Akram, yang artinya maha pemurah. Yang kelima, Allama, yang artinya mengajarkan. Yang selanjutnya, Al-Qalam, yang berarti pena. Mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya, dari ayat tersebut yang memiliki arti sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat 1-5 mempunyai penjelasan bahwa ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kandungannya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mengembangkan tradisi keilmuan.
Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang-orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca, di samping banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertadabbur alam, untuk mengilmui apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akan datang. Kata Iqra dalam terjemahannya diartikan dengan kata bacalah dalam kurung wahai Muhammad. Perintah membaca ini sangatlah tidak hanya berfokus pada perintah membaca ayat Qur'aniyah, tetapi lebih bagus lagi perintah untuk membaca ayat kauniyah. Maka dengan menggalakkan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin nampak kebodohan kita dan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu Allah. Sebenarnya secara tersirat, ayat-ayat ini memberi pesan kepada umat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan manusia. Kata al-alaq yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu. Pertumbuhan janin menjadi manusia sempurna secara rinci. Manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan janin pada khususnya dan pengembangan manusia pada umumnya. Dan saat ini, perkembangan ilmu spesialisasi di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan pengejawantahan dan isyarat dan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kita masuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 memiliki kosakata yang pertama yaitu al-ikhtilaf, yang berarti bergantian. Yang kedua al-fulk, yang artinya kapal atau bahtera. Yang ketiga tajri, berlayar atau berlari. Yang keempat yanfa'u, memberi manfaat. Yang kelima batha, menyebarkan. Yang kelima dabbatin, yang artinya hewan. Yang kelima al-musakhkhari, yang artinya dikendalikan. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Yang artinya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering tanahnya, dan
yang Dia sebarkan di bumi dari segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Penjelasan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan ketuhanan dan keesaannya kepada orang-orang kafir dan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan mereka dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk disembah. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keesaannya, pada ayat ini Allah menyebutkan 8 macam tanda kekuasaannya sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk disembah dan tiada sekutu baginya. Semua yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kekuasaannya yang merupakan fenomena-fenomena alam atau sunnah kauniyah yang kalau saja manusia merenungkannya dan mengamati secara cermat dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, maka dirinya akan gemetar menyaksikan keagungan dan kekuasaan dan juga luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas tergambar pada penutup ayat la ayatil liqaumi yaqilun. Muhammad Qutb ketika mengomentari ayat semesta semacam ini mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan metode yang sempurna bagi penalaran dan pengamatan Islam terhadap alam. Ayat-ayat tersebut mengarahkan akal manusia untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan yang tersaji di dalam alam raya ini. Ayat-ayat tersebut bermula dengan tafakur dan berakhir dengan amal, seperti tafsir tentang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir. Di samping berarti membuka tabir sejarah penciptaan langit dan bumi, juga bermakna memikirkan sistem tata kerja alam semesta. Karena kata kholak mengandung makna pengaturan dan pengukuran yang cermat. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Pak Guru sedikit mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah usai. Yang pertama, Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, menuntut ilmu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan. Yang keempat, orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan, kekuatan akal, kearifan hati adalah ulul albab. Karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berpikir, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang kelima, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang ahli ibadah. Karena ibadah tanpa mengilmuni yang dilakukan biasa-biasa saja. Sedangkan orang yang berilmu pasti melakukan ibadah berdasarkan ilmunya. Demikian yang dapat saya simpulkan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.